Hai, selamat hari Jumat semuanya. Nggak kerasa ya, kita udah masuk ke hari weekend aja sekarang. Udah mulai besok tuh hari Sabtu dan Minggu dan nggak kerasa juga. Ternyata sekarang itu udah mau menjelang akhir Januari ya. Buat teman-teman semua weekend gini mau pada kemana nih? Mau ada yang liburan kah? Atau mungkin lagi diem di rumah? Atau males mau ngapa-ngapain? Sama kayak Leo. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Semoga diberi kesehatan terus. Apapun kondisinya, pokoknya yang terbaik buat teman-teman semua. Selalu dikasih kesehatan. Kebetulan Leo pun juga lagi kurang enak ya badannya. Dari beberapa hari kemarin tuh lagi agak pilek aja gitu. Untuk siaran juga. Karena mungkin gara-gara cuaca juga nggak mendukung juga sih sebenarnya. Apalagi kalau di Bandung tuh di tempatnya Leo kadang-kadang suka tiba-tiba hujan, suka tiba-tiba apa ya, hujannya tuh nggak nentu gitu, kadang siang kadang sore atau bahkan subuh-subuh gitu loh. Wah, itu yang bikin Leo tuh jadi sakit ya, jadi agak pilek. Buat teman-teman semua juga jangan sampai kayak gini ya, usahain badan kalian tuh sehat, banyak makan, makanan teratur atau 5 sehat 4 sempurna lah. 4 sehat 5 sempurna. Ya itu ya, kebalik. Kebalik gak sih? Coba kasih tahu dong, takut salah lagi Leo nanti nyebut ini. Nah, di episode kali ini sebenarnya episode yang mungkin banyak orang juga mengalami atau mungkin pernah dengar kata-kata kayak gini ya, dimana yang good looking itu bisa mendapatkan apa aja, dan bahkan orang-orang yang good looking itu selalu menjadi prioritas dalam hidupnya. Atau mungkin gak cuma dalam kehidupan, dalam pekerjaan pun juga bisa ya. Entah pekerjaan apapun itu. Mungkin kalian pernah eh apa ya, segelintir pernah ngelihat yang kayak gitulah. Somehow apa ya, Leo pun juga mungkin pernah ya ngelihat hal-hal yang kayak gitu, di mana orang-orang yang notabene-nya di awalnya itu kita kelihatan, wah ini orangnya cantik banget, oh ini ganteng banget. Mereka pasti menjadi prioritas utama dalam suatu kerjaan tertentu ya, terutama. Mungkin Leo nggak menyalahkan juga ya, nggak menyalahkan ke sana ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman pernah dengar kata privilege, nah itu privilege, waduh. Ini kayaknya lagi hype banget ya masalah privilege itu. Privilege itu sebenarnya salah satu hal yang udah kita punya dan orang lain nggak punya. Contohnya kita terlahir kaya, misalnya kita terakhir dalam kehidupan tuh kita udah kaya, dan orang lain itu nggak punya apa yang kita punya gitu loh. Ya gitu. Contohnya kita punya ahli apa ya, misalnya ahli menggambar, misalnya kita kita bisa menggambar dari kecil, udah jago ngegambar nih, ngelukis, ngegambar, dan orang lain itu nggak bisa apa yang kita bisa itu. Nah itulah yang namanya privilege, salah satu hal yang orang lain nggak punya. Yang punya itu cuma ada di diri kita. Ya sama halnya kayak mungkin kalau misalkan kayak good looking kayak gitu, dia memiliki paras yang cantik, yang ganteng, yang manis, dan belum tentu semua orang punya. Karena sebenarnya kalau misalkan kita ngobrolin masalah good looking ya, kata good looking itu sebenarnya nggak seharusnya ada sih. Menurut Leo ya, nggak tahu menurut kalian. Kalaupun iya good looking ada, mungkin itu jatuhnya ke semuanya, bukan hanya sebagian doang. Karena menurut Leo ya, di semua itu, semua orang itu pasti good looking, punya good lookingnya tersendiri. Good looking itu nggak secara merta itu kita dipatok dengan paras kegantengan, kecantikan, nggak kayak gitu menurut Leo. Good looking itu bisa dilihat dari sifat, bisa dari pakaian mungkin ya, atau mungkin dari wajah pun juga bisa. Makanya arti kata good looking sebenarnya menurut Leo nggak seharusnya ada sih. Cuman ya mungkin di makin kesini banyak banget kosakata baru ya. Kayak TBL, tolong banget loh, apa? Ya bener ya.
TBL tolong banget lo. Gitulah pokoknya teman-teman semua yang tahu lah pokoknya. Terus apa lagi ya? KBL keren banget loh. Wede. Kayaknya banyak banget bermunculan kosakata baru. Makin kesini makin kesini. Ya kayak good looking salah satunya gitu. Cuman ya menurut Leo, good looking itu memang apa ya? Sekarang itu ya yang kita lihat ya. Mendengar kata good looking itu pasti identik dengan orang-orang yang ganteng. Orang-orang yang berparas cantik, ganteng dan berpakaian rapih. Pokoknya eh, enak dilihat lah. Memang arti kata good looking kan sebenarnya enak dilihat ya, enak dipandang. Cuman apa ya? Mungkin terlalu banyak orang tuh eh, terlalu memilah-milah gitu loh. Good looking itu hanya untuk orang-orang yang ganteng, enggak, no, enggak kayak gitu. Mungkin kalau konteksnya good looking dalam pekerjaan model mungkin ya, itu it's okay menurut Leo. Bukan secara publik gitu loh, untuk disamaratakan good looking itu harus seperti itu, enggak, no. Kalau misalkan memang untuk kerjaan di model misalnya, kalian good lookingnya harus berpakaian kayak gini kayaknya bagus deh. Mungkin kalau misalkan kalian berpakaian kayak gini, kalian good looking banget deh untuk dilihatnya. Atau mungkin kalian kalau pakai make up ini, kalian good looking banget deh. Kayak gitu. Nggak serta-merta harus kita di publik lu nggak good looking, wah itu kayaknya terlalu rasis deh kayaknya. Kalau kayak gitu. Makanya Leo agak nggak serak aja gitu dengan kata-kata good looking. Bahkan ya, Leo sempet lihat kayak di sosial media, contohnya kayak TikTok atau Instagram atau Twitter, mungkin hal-hal semacamnya. Ada beberapa kasus di mana Leo nggak mau nyebutin siapa orangnya, tapi mungkin kalian pernah ngeliat juga berita-berita di mana yang good looking itu bakal dibela dan yang bad looking mungkin bakal dihujat. Contohnya, satu hal yang paling sering terjadi adalah di saat orang yang mempunyai tato ya. Mungkin kalau di Bali sendiri, Leo karena kebetulan Leo pernah di Bali ya dan mungkin mengerti dengan kulturnya Bali. Tato itu adalah suatu seni, suatu mengapresiasi sebuah seni gitu. Sama halnya kayak seni lukis. Kita membuat lukisan itu pasti ada makna tersendirinya tentang emosionalnya kita. Begitupun juga dengan tato, ada makna tersendiri di tato. Dan satu hal yang cukup agak menggelitik gitu ya, di saat ada orang-orang yang menjudge kalau orang yang bertato itu adalah orang yang bad boy, atau orang-orang yang bisa dibilang orang yang nakal. Wah, itu cukup mengkagetkan juga sih. Kenapa bisa sampai dipukul rata seperti itu? Bahkan ibaratnya ada quotes yang bilang kayak gini, "You know my name, not my story." Kamu tahu nama saya aja, bukan history di belakangnya. Itu loh. Adapun juga istilah yang paling sering kita dengar ya, don't judge a book by the cover. Itu memang bener banget. Di saat kita nggak boleh ngejudge orang dari cover depannya aja, kita nggak tahu orang itu sebenarnya seperti apa. Itu loh. Makanya antara good looking dan bad looking mungkin ya, itu satu hal yang cukup rasis di kita dan agak kurang serak aja gitu menurut Leo. Bahkan apa ya, sekarang berita-berita yang tersiar kabar gitu ya, kayak orang yang ditangkap, orang yang melakukan kesalahan akhirnya diekspos dan ditangkap. Ada beberapa komenan yang cukup lucu ya sebenarnya, di mana dia komen tuh kayak gini, "Tenang aja bang, kamu itu good looking, kamu bakal dibela sama netizen." Ada satu hal lagi berita di mana orang yang mungkin kelihatannya kurang baik gitu, kelihatannya kurang mungkin menurut kalian bad looking lah, dia ditangkap dan akhirnya banyak hujatan di sana. Wow, itu satu hal yang menurut Leo cukup menggelitik ya, cukup rasis juga kayak gitu. Satu hal sih buat teman-teman semua, udah pesan dari Leo ya. Good looking itu nggak semerta-merta kita harus berpenampilan baik, berpenampilan bagus di depan banyak orang, rapih atau ganteng atau cantik atau whatever itulah. Good looking itu kita bisa lihat dari sifatnya kita. Kita bisa lihat dari cara berperilakunya kita, attitude-nya kita. Jadi nggak semuanya tentang melalui fisik.
Kalau misalkan kita ngejudge tentang fisik, berarti mungkin ada masuknya ke body shaming gak sih? Ada di mana kita menghina fisik. Aku harap teman-teman di ruang imajinasi udah pada paham semua ya, udah pada pinter-pinter semua ya masalah good looking dan mungkin bad looking atau apapun itu. Udah bisa mengambil kesimpulan yang baik lah. Jadi ya Leo harap juga yang sekarang merasa insecure gara-gara masalah good looking atau enggak, no, kalian itu good, kalian itu baik. Good looking itu sekali lagi nggak bisa dipatok dengan ke fisik ya, nggak bisa dipatok dengan lu ganteng, lu apapun itu, lu penampilan gitu, enggak. Di saat lu berpenampilan urak-arik gitu ya, tapi attitude lu bagus, itu baru yang namanya good looking. Sifat lu yang bagus. Ya, makanya Leo harap buat teman-teman semua janganlah ngerasa insecure masalah kayak gitu. Kalian punya karismanya tersendiri. Kalian punya satu hal yang orang lain tuh nggak punya. Coba cari itu. Percaya deh, kalian bakal bagus kok, bakal baik ke depannya. Leo pun juga ya begitulah, sama pun juga sambil lagi mencari jati diri. Waduh, jati diri gak tuh? Kalau gitu thank you banget ya buat teman-teman semua yang udah stay tune di podcastnya Ruang Imajinasi, yang udah ngobrol-ngobrol sampai episode ke 81 ini ya. Ini episode udah lumayan banyak juga, episode Ruang Imajinasi, gak kerasa loh. Dan tanpa teman-teman juga Ruang Imajinasi gak akan sampai dikenal banyak orang kayak gini. Oh iya, satu lagi Leo mau ngasih tahu nih, mungkin ya kita bakal adain salah satu event di episode 100 nanti, merayakan 100 episodenya Ruang Imajinasi. Tapi nantilah next time ya, kalian follow aja Instagram di @podcast_ruangimajinasi, di mana kalian tuh bisa dapetin info menarik juga dan update-updatean terbaru dari episode-episode yang bakal datang. Dan Leo juga mau ngasih tahu nih, di Ruang Imajinasi itu udah banyak banget acara-acara yang menurut Leo itu menginspirasi buat kalian semua ya. Kayak contohnya ada bincang santai di hari Senin, Selasa, dan Jumat, di mana kalian bakal berbincang santai bersama Leo. Kita ngobrol hal-hal random aja. Mungkin kalau kalian ada yang mau ngirim tema boleh banget, langsung DM aja ke podcastnya Ruang Imajinasi. Itu di jam 7 malam. Kalian stay tune aja terus. Kalian bisa dengerin di Spotify, Anchor, dan juga Noise. Dan juga ada catatan Halimah. Nih, siapa nih yang kangen dengan quotes-quotes cantik dari Halimah? Kata-kata yang cukup nusuk di hati. Kalian bisa dengerin di hari Rabu jam 7 malam. Kalian tuh bisa bercerita tentang atau nggak dengerin tentang masalah perbucinan, percintaan, atau quotes-quotes menarik. Dan juga dari hari Kamis. Hari Kamis ini nih kayaknya menjadi segmen favorit juga ya, di mana hari Kamis ini jadi segmen nostalgia buat teman-teman semua yang kelahiran tahun 90-an atau bahkan 2000-an pun juga bisa merasakan nih hal-hal tahun segitu. Kita bakal nostalgia dikit-dikit kayak jajanan zaman dulu, otomotif, atau mungkin cerita cinta kali ya, yang dimana kita masih surat-suratan untuk nembak cewek itu atau cowok itu. Dan juga ada curanmor di hari Sabtu bersama Rencan. Nah, curanmor ini kita bakal ngebahas hal-hal yang cukup inspiratif buat teman-teman semua, hal-hal tentang kehidupan, percintaan mungkin, dimana kita bakal ngundang narasumber terbaik pilihan Ruang Imajinasi. Pokoknya narasumbernya bakal the best deh untuk hari Sabtu ini curanmor. Pokoknya di jam 7 malam kalian stay tune terus aja. Dan di hari terakhir ada hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari dimana kita membacakan puisi karya teman-teman Ruang Imajinasi. Jadi puisi teman-teman semua itu bakal dibacain di hari Minggu setiap minggunya. Di setiap minggu itu kita bakal dibacain puisi-puisi karya teman-teman semua. Atau mungkin teman-teman pengen nge-record sendiri di rumah gitu ya, ngebaca di rumah dan dikirimin ke Ruang Imajinasi, boleh banget. Langsung kirim aja ke podcast Ruang Imajinasi, jadi bisa dibacain dan diputar di sana. So kalau gitu, thank you banget buat teman-teman semua yang udah stay tune. Semoga kita bisa ambil hal positif ya dari podcast hari ini. Dan sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Keluar kalau misalkan gak penting-penting aja. Kalau gak penting jangan keluar. Patuhi protokol. Dan as always, stay healthy. Dan namaku Leo. Selamat datang di Ruang Imajinasi.